Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai terkait trafik dan transport. Di sini ada nama-nama anggota kami. Yang pertama yaitu Ismanda Dewi Rukmana dengan NIM 1222. Yang kedua ada Muhammad Najib Nasrullah dengan NIM 224. Lalu yang ketiga ada Alda Johannes dengan NIM 233. Lalu yang keempat ada Richard Immanuel dengan NIM 234. Lalu yang kelima ada Rizky Rifani dengan NIM 249. Yang keenam ada Anissa Fajrianti dengan NIM 260. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu ada Delia Da Silva dengan NIM 261. Baik, di sini ada topik outline. Yang pertama, apa itu traffic and transportation? Terus lalu yang kedua, bagaimana peran traffic and transportation dalam aktivitas logistik. Lalu yang ketiga, bagaimana kondisi dan keterbatasan infrastruktur transportasi mempengaruhi kelancaran rantai pasok logistik. Lalu selanjutnya di sini ada traffic dan transportation. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Angkutan transport adalah kegiatan pemindahan orang dari suatu tempat ke asal tempat lain atau tujuan dengan menggunakan sarana kendaraan. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan kapasitas moda angkutan dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Lalu selanjutnya fenomena akan dijelaskan oleh rekan saya. Analisis jurnal, model kelembagaan transportasi antar moda mendukung sistem logistik yang cepat dan efisien di Indonesia. Fenomena atau masalah, sistem logistik nasional di Indonesia dinilai masih tertinggal beberapa dekade dibandingkan dengan negara maju, yang mengakibatkan sering terjadi kelangkaan pangan, disparita harga yang disignifikan antara Jawa dan luar Jawa. Biaya pelabuhan yang tinggi menyebabkan keterlambatan ekspor dan produk impor lebih murah daripada dalam negeri. Menurut Pamuji dan Ahmadi 2012. Biaya logistik secara nasional mencapai 27% dari PDB yang menyebabkan kelangkaan stok, kebutuhan pokok, dan fluktuasi harga bahkan disparitas harga yang tinggi antar daerah. Tiadaan sistem kelembagaan nasional di bidang logistik dianggap sebagai salah satu masalah karena belum adanya lembaga permanen yang mengkoordinasikan dan memperkuat komitmen nasional untuk melaksanakan kebijakan logistik. Cetak biru sistem logistik nasional. Baik, selanjutnya di sini ada yang pertama kerangka teori. Jadi mulai dari sistem kegiatan, kemudian ke sistem jaringan, kemudian ke sistem pergerakan, lalu kembali lagi ke sistem kegiatan. Jadi teori kelembagaan transportasi atau TAMIN tahun 1997 secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan sistem transportasi makro adalah interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dan saling terkait di antara berbagai sistem transportasi mikro, yaitu yang pertama sistem jaringan prasarana transportasi, yang kedua sistem kegiatan, yang ketiga sistem pergerakan lalu lintas, dan yang keempat sistem kelembagaan.
Lalu di sini ada tujuan, yaitu untuk mengusulkan sebuah model kelembagaan transportasi antar moda untuk mendukung sistem logistik yang cepat dan efisien di Indonesia. Kemudian metodenya pendekatan studi kasus yang berfokus pada konteks pengembangan transportasi intermode untuk logistik di Indonesia. Pendekatan studi kasus dapat digunakan dalam banyak situasi mengenai fenomena yang memiliki hubungan satu sama lain. Menurut Syahyuti tahun 2006 menyebutkan bahwa upaya untuk mencapai tujuan bersama pada aspek kelembagaan terdapat komponen-komponen yang saling terkait, antara lain orang yang terlibat, kepentingan, aturan, dan struktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah diskusi dan pembahasan jurnal. Sektor transportasi merupakan salah satu sektor penggerak dan sektor jasa bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan sistem logistik nasional bahwa pada tahun 2025 seluruh kegiatan logistik di Indonesia akan menjadi sistem antar moda yang menghubungkan kota dan antar pulau secara efektif dan efisien, menjadi satu kesatuan dalam membawa keberhasilan pembangunan. Sistem logistik antar moda yang menghubungkan lokal dan global secara skematis akan dapat dicapai melalui jaringan logistik yang terintegrasi dan efisien, yang terdiri dari transportasi, distribusi, dan dukungan informasi, serta jaringan keuangan bagi pelaku logistik dan penyedia jasa. Pada Maret tahun 2012, Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas) resmi disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 26. Lebih lanjut, sistem logistik merujuk pada gambar tersebut. Yang gambarnya itu yang sebelah kiri. Nah, digariskan misi terkait keberadaan sistem logistik nasional antara lain, yang pertama, memperlancar arus barang dalam menjamin pasokan bahan pokok masyarakat dan untuk promosi produk nasional agar berdaya saing di pasar dalam negeri, regional, dan global. Dan yang kedua, mengembangkan titik atau simpul logistik nasional dan konektivitas baik di perkotaan maupun pedesaan, intra dan antar pulau hingga pelabuhan hub internasional. Pembangunan sistem logistik nasional harus didasarkan pada 6 faktor. Pada gambar yang sebelah kanan. Yang pertama, komoditas utama. Yang kedua, pelaku logistik dan penyedia jasa. Lalu yang ketiga, infrastruktur transportasi. Yang keempat, TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, sumber daya manusia dan manajemen. Dan yang keenam, peraturan atau perundang-undangan. Lalu juga sebagai penggerak utama menetapkan arah kebijakan sebagai berikut yang dikoordinasikan dalam satu organisasi umbrella. Di antaranya yang pertama, identifikasi komoditas utama dalam jaringan logistik dan rantai pasok, skema pemerintah dan perdagangan. Yang kedua, integrasi node dan link logistik untuk memperlancar arus barang. Lalu ada simpul logistik, termasuk pelaku dan link logistik meliputi distribusi, transportasi, dan informasi keuangan, menghubungkan daerah pedesaan dan perkotaan, pusat pertumbuhan ekonomi, pulau, dan negara. Lalu ada titik integrasi node dan link logistik memberikan landasan konektivitas untuk memberikan landasan kedaulatan dan keamanan ekonomi lokal, nasional, dan global dalam kerangka Indonesia sebagai negara maritim. Lalu yang ketiga, pengembangan TIK yang andal. Yang keempat, meningkatnya pelaku dan penyedia jasa logistik lokal. Yang kelima, pengembangan profesional logistik atau sumber daya manusia. Dan yang keenam, reformasi regulasi atau undang-undang atau peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam bisnis logistik dan mensinkronisasikan berbagai pelaku logistik nasional dan regional, serta penyedia jasa yang memungkinkan kegiatan logistik yang efisien untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Dan yang terakhir, ketujuh, kelembagaan dan tata kelola yang efektif dalam sistem logistik nasional, atau Sislognas tahun 2012. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tentang diskusi dan pembahasan jurnal, yang dimana yang pertama itu adalah logistik sistem kelembagaan di Indonesia.
Indonesia saat ini belum memiliki lembaga yang menangani tugas untuk membantu Presiden dalam menyusun kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, pembangunan, dan pelaksanaan sistem logistik nasional atau sesuai lampiran informasi Perpres nomor 26 tahun 2012 tentang sistem logistik nasional. Oleh karena itu, perwujudan kelembagaan logistik nasional sangat diperlukan. Badan Logistik Pemerintah hanya menangani pengelolaan cadangan pangan, yaitu Bulog atau Badan Usaha Milik Negara untuk logistik beras. Lalu untuk pengelolaan pelabuhan secara kelembagaan, Indonesia menganut manajemen umum pelabuhan di mana pemerintah mengelola lahan dan fasilitas pelabuhan untuk dikelola oleh BUMN atau PT Pelabuhan Indonesia dan diatur oleh otoritas pelabuhan. Adanya peraturan berupa PP 26 tahun 2012 tentang sistem logistik nasional yang mengamanatkan perlunya kelembagaan logistik nasional untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan terkait koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pelaksanaan Sislognas. Lalu yang keduanya ada sistem logistik kelembagaan di negara lain. Sedangkan dalam lingkup pemerintahan, Amerika Serikat memiliki lembaga tersebut. Defense Logistic Agency atau DLA di bawah Badan Militer Amerika Serikat yang bertugas mendukung logistik perang. Adapun kelembagaan logistik di pemerintahan sampai saat ini belum ditetapkan di mana untuk pengangkutan barang diatur oleh Kementerian Perhubungan Amerika Serikat dengan nama US Department of Transportation dan Transport Research Board atau TRB. Dan banyak sekali pemangku kepentingan yang relevan dalam membentuk korporasi nasional. Misalnya American Trucking Association (INC) atau misalnya American Trucking Association Inc. Berdasarkan analisis, pola kelembagaan transportasi di Indonesia kurang terkoordinasi dan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjalankan dinamika urusan logistik harus mengadopsi beberapa komponen yang telah diterapkan di negara lain dengan sedikit modifikasi sesuai dengan budaya dan karakter khas Indonesia. Wacana ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dan pencerahan dalam penataan kelembagaan logistik di negara berkembang dan negara maritim seperti Indonesia. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perbandingan jurnal. Yang pertama, judul analisis K3, maritim dalam menunjang transportasi, pelabuhan laut. Penelitinya Sylvia Eliza. Persamaan jurnal utama dan jurnal perbedaannya antara kedua jurnal adalah fokusnya jurnal transportasi mendukung sistem logistik, lebih menekankan pelayaran antar pelabuhan. Kesimpulan dari jurnal utama dan pendukung adalah peranan transportasi dalam pembangunan wilayah transportasi umumnya berfokus pada jaringan transportasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi rantai pasok melalui penyedia logistik transportasi. Peneliti Atung Sukirman, persamaannya jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama membahas tentang transportasi laut karena kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Perbedaannya, jurnal utama tidak menggunakan sistem pelacakan, sedangkan jurnal pembanding menggunakan peningkatan efisiensi. Lalu kesimpulannya, efisiensi praktik logistik berkelanjutan faktor internal perusahaan. 3. Dampak perubahan teknologi sistem logistik di pelabuhan. Peneliti Diwa Humaira, Yolanda, Indah, Erlisa. Persamaannya jurnal utama dan banding sama-sama membahas tentang transportasi pelabuhan untuk menghubungkan antar pulau maupun antar negara. Perbedaannya jurnal utama tidak menggunakan industri, sedangkan jurnal
mendukung berdasarkan hasil penelitian dengan tujuan mengidentifikasi secara sistematis. Kesimpulannya, dari jurnal utama dan pendukung adalah sistem transportasi laut menjadi salah satu komponen kunci dari sistem logistik yang bertanggung jawab untuk membawa dan menangani kargo melintasi lautan. Jurnal keempat dengan judul Jurnal Analisis Simulasi Distribusi Logistik menggunakan metode transportasi. Peneliti Cahya Punomo, Dekanawati Ningrum, Astriawati, dan Sumardi. Persamaannya simulasi transportasi sebagai suatu perusahaan menghasilkan produk tertentu sejenis menggunakan metode kuantitatif. Perbedaannya persyaratan metode transportasi adanya sejumlah sumber produk dan kapasitas pasokan. Kesimpulannya, optimalisasi masalah transportasi dicapai apabila ada asumsi barang yang dihasilkan pabrik dengan yang dihasilkan dan jumlah produksi pabrik sama dengan jumlah kebutuhan gudang. Selanjutnya, jurnal kelima dengan judul Mendesain Ulang Strategi Milik Run. Penelitinya Alexander Batara Marpaung dan Elia Oe dan Rianto Nur Cahyo. Persamaannya jaringan prasarana transportasi dari aspek kuantitas dan kualitas belum memadai. Perbedaannya, jurnal acuan membahas tentang kelembagaan transportasi intermoda dan logistik. Jurnal pembandingnya milik Run sebagai solusi untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman yang diperkenalkan pada tahun 1995. Kesimpulannya, pola kelembagaan transportasi di Indonesia kurang terkoordinasi dan unsur-unsur yang diperlukan untuk menjalankan dinamika urusan logistik. Selanjutnya, jurnal ke-6 dengan judul Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Depok. Penelitinya Muhammad Kadarisman, Aang Gunawan, dan Ismayanti. Persamaannya, pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup dan serta memadai. Perbedaannya, jurnal acuan penataan kelembagaan di bidang logistik dan transportasi dari berbagai negara maju dan berkembang dan kondisi sistem kelembagaan logistik di Indonesia. Jurnal pembanding membahas dalam pencapaian pembangunan Kota Depok, peranan transportasi darat memiliki posisi penting dan strategis. Kesimpulannya, transportasi darat Jabodetabek dan BMA merupakan jaringan manajemen transportasi nasional, antar kota, antar provinsi, dan tentu terhubung pula dengan manajemen laut dan udara yang merupakan sistem jaringan transportasi secara nasional. Selanjutnya, jurnal ke-7 dengan judul Sistem Angkutan Multimoda dalam Mendukung Efisiensi Biaya Logistik di Indonesia. Penelitinya Wahyu Wibowo dan Irwan Cairudin. Persamaannya, sistem logistik Indonesia masih tertinggal di mana Logistik Performance Index berada di posisi 54 dari 161 negara pada tahun 2014. Perbedaannya, jurnal acuan membahas kelembagaan transportasi, intermoda, dan logistik. Jurnal pembanding membahas sejauh mana sistem transportasi multimoda yang diterapkan selama ini dapat mempengaruhi efisiensi biaya logistik. Kesimpulannya, transportasi merupakan kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, jurnal ke-8, The Implementation of Public Transportation Policy on Solving Traffic, Density, and Congestion. Penelitinya adalah Suci Ramadhani Siregar dan Wardaya dan Darmawa Taas. Persamaannya, jurnal utama dan jurnal pembanding sama-sama mempunyai peranan dalam transportasi karena transportasi sudah terkait dalam kegiatan produksi. Perbedaannya, jurnal utama menggunakan metode studi literatur untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik dan masalah yang sedang diteliti. Kesimpulannya, kedua jurnal tersebut mempunyai kebijakan mengatasi kemacetan di setiap kota. Selanjutnya, jurnal ke-9, Analisis Distribusi menggunakan pendekatan sistem dinamis. Penelitinya, Kristiadi Dwiguna, Taufik Rahman, dan Lydia Olga. Persamaannya, kedua jurnal ini memiliki kesamaan, yaitu membahas bagaimana logistik di suatu perusahaan supaya distribusi dapat tercapai dan sampai kepada pembeli. Perbedaannya, jurnal utama membahas topik dan masalah yang sedang diteliti.
Sedangkan untuk jurnal pembanding menggunakan metode, yaitu dilakukan dengan mencari dan mempelajari referensi. Kesimpulannya, kedua jurnal tersebut mempunyai kebijakan dan aturan yang berlaku. Selanjutnya, jurnal ke-10, Kajian Peningkatan Peranan Transportasi Multimoda dalam Mewujudkan Visi Logistik Indonesia. Peneliti, Tulus Irfan, Iman Soni, dan Sarina. Persamaan dari jurnal utama dan pembanding, yaitu menggunakan metode kualitatif, membahas serta mengalihkan dan berfokus model pengembangan transportasi. Perbedaannya, komponen utama atau sistem yang memegang peranan penting dalam mendukung rantai sistem logistik. Kesimpulan, peranan transportasi multimoda di Indonesia belum optimal dalam mendukung perwujudan visi logistik Indonesia. Karena berbagai kendala yang dihadapi diantaranya, yaitu belum adanya hub port nasional, lemahnya manajemen interkoneksi antara simpul transportasi dan sistem pergudangan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan terkait materi ini yaitu dalam proses pengangkutan intermoda di Indonesia, tanggung jawabnya masih berada pada masing-masing segmen. Karena peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat mencakup semua aspek tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pengakuan tersebut, atau bila ada seringkali tidak cukup jelas, sehingga kerap menimbulkan perbedaan penafsiran perusahaan pendukung MTO atau multimoda operator di Indonesia, seperti perusahaan pelayaran, tracking, kereta api, dan freight provider pada umumnya masih bekerja sebagai subsistem dari International Freight Forward. Sejalan dengan keadaan ini, belum tampak keberadaan SDM yang memadai, yang berkemampuan dalam penyelenggaraan transportasi intermoda, baik dalam segi pengelolaan maupun penguasaan teknologi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran transportasi dalam dunia industri sangat penting karena transportasi sudah terkait dalam kegiatan produksi, mulai dari tahap perencanaan hingga ke tahap distribusi ke tangan konsumen. Moda transportasi yang digunakan baik moda transportasi darat, laut, udara, maupun pipa, peningkatan kebutuhan dunia industri terhadap transportasi harus diimbangi dengan peningkatan mutu infrastruktur agar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Mungkin untuk kelompok kami hanya segitu untuk penjelasannya dan juga mohon maaf atas kesalahan kata-kata dan juga bila mana dari kelompok kami ada kesalahan. Mungkin cukup sekian, terima kasih.